Shalom Aleichem Beshem Yeshua Hamasia. Salam bagimu dalam nama Yesus Sang Mesias. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang perbandingan agama. Dan kali ini saya ingin membahas tentang setan, iblis, dan jin dalam pandangan Kristen maupun dalam pandangan Islam. Kita mulai dengan pandangan Kristen dan Alkitab terlebih dahulu. Kita akan lihat beberapa ayat Alkitab saja. Sebenarnya banyak ayat Alkitab yang membahas tentang setan, iblis, dan jin. Tapi saya hanya akan mengutip beberapa saja untuk melihat sebenarnya siapa makhluk ini, bagaimana kepribadiannya. Setan, kita mulai dengan setan. Kalau dalam Matius 9 ayat 32 sampai 33, setan merasuki orang dan membuatnya menjadi bisu. Jadi ketika orang bisu itu dibawa kepada Yesus Kristus dan Yesus mengusir setan itu, barulah orang bisu itu dapat berkata-kata. Lalu ada dalam 1 Timotius 4 ayat 1 mengatakan bahwa ajaran setan itu merupakan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran. Di dalam Yakobus 3 ayat 14-15, iri hati, mementingkan diri sendiri, dan berdusta itu adalah ajaran setan. Kalau tentang iblis, itu kita bisa dapat juga di dalam Alkitab sangat banyak. Salah satu contoh misalnya di dalam, beberapa contoh ya, bukan salah satu contoh. Beberapa contoh misalnya dalam 1 Tawarin 21, ayat 1-7, itu ketika Daud mengikuti perintah iblis untuk menghitung orang Israel, dan itu dianggap jahat oleh Tuhan. Lalu juga dalam Ayub pasal 1 dan 2, ketika iblis diizinkan untuk mencobai Ayub dengan cara iblis, membuat Ayub hidup menderita demi memuji kesetiaan Ayub kepada Allah. Lalu juga dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas menceritakan tentang pencobaan padang gurun yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 9-10 mencatat bahwa Saulus yang disebut Paulus penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat." Jadi iblis ini juga penuh dengan tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh kebenaran. Iblis merupakan musuh dari kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Lalu juga dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan bahwa si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Juga dalam Wahyu 12 ayat 9 mengatakan bahwa si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi iblis dan Satan ini suka menyesatkan dunia. Kalau jin ini kita bisa lihat dalam 2 Tawari 11 ayat 13-15. Orang Lewi melepaskan jabatan imam untuk melayani jin-jin. Maksudnya adalah mereka murtad dari jalan Tuhan, lalu mereka melayani jin-jin. Di dalam Yesaya pasal 34 ayat 8-12 mengatakan bahwa hukuman dari Allah kepada bangsa-bangsa termasuk Edom, di mana jin-jin akan menetap dalam negerinya. Jadi kita bisa lihat ya, bahwa jin-jin ini juga adalah makhluk yang sangat negatif, yang sama makhluk ini sama dengan iblis dan setan. Sekarang kita lanjut kepada setan, iblis, dan jin dalam pandangan Al-Quran dan hadis, Islam, Al-Quran, dan hadis. Kita mulai dengan setan. Kalau di dalam surah Al-Baqarah, setan itu adalah makhluk yang menyesatkan dunia, sama seperti pandangan Kristen ya. Misalnya dalam ayat 168 surah Al-Baqarah ayat 168 dan 208, ini saya kutip beberapa saja. "Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu." Jadi setan merupakan musuh bagi orang-orang beriman menurut surah Al-Baqarah 208. Lalu juga di dalam hadis Bukhari itu mengatakan bahwa jika seseorang ingin melakukan hubungan dengan istrinya, maka dia harus membaca doa yang artinya begini, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rizkikan," atau anak dalam kurung anak, "kepada kami. Jika dikaruniai anak dari keduanya, maka setan tidak akan mencelakakan anak itu." Lalu kita juga bisa lihat di dalam hadis Bukhari 573 bahwa sholat dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Artinya bahwa dia tidak bisa mendengar suara azan atau dia akan merasa terganggu dengan suara azan. Nah, dalam Bukhari 1134 dikatakan bahwa
Setan menghampiri Muhammad lalu mengganggu untuk memutuskan sholatnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Muhammad atas setan itu, lalu dia mengikatnya di salah satu tiang masjid sampai pagi hari. Itu dalam hadis dan juga di dalam Quran tentang setan. Sekarang kita lihat mengenai iblis. Dalam Quran, iblis digambarkan sebagai makhluk yang tidak sujud kepada Adam. Kita bisa baca dalam surah-surah yang sudah saya tulis. Silakan kalian baca, buka dan baca. Jadi secara umum iblis ini merupakan makhluk jin yang awalnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian menjadi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan mereka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam, tetapi mereka menolak. Itu iblis ya. Sekarang kita lihat jin. Nah, kalau dalam pandangan Islam, jin itu ada dua golongan. Golongan yang baik dan juga golongan yang jahat. Bahkan ada satu surah dalam Quran yang menceritakan tentang jin. Jadi dalam surah ini beberapa, misalnya dalam ayat 11-13 itu mengatakan bahwa ada jin yang saleh dan ada yang tidak. Ada jin yang beriman kepada Quran dan ada yang tidak. Dalam hadis ada riwayat mengatakan bahwa Muhammad memiliki jin atau yang disebut sebagai korin. Dan Muhammad mengatakan bahwa setiap manusia memiliki korin atau jin. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat korin atau jin dalam diri Muhammad menjadi Islam. Itu kita bisa baca dalam hadis riwayat Muslim. Nah, kalian bisa lihat ya apa yang saya tampilkan dan bisa cari sumbernya sendiri. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa melihat ada perbedaan yang sangat kentara, signifikan antara keyakinan Kristen mengenai setan, iblis, dan jin dengan keyakinan Islam mengenai setan, iblis, dan jin. Jadi, dalam pandangan Islam, ketiga makhluk ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang jahat dan yang baik. Yang jahat itu suka menyesatkan manusia dan mengganggu manusia untuk menjauhi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang baik itu biasanya suka memerintahkan kebaikan menurut hadis Nabi. Dan bahkan Al-Quran menyatakan bahwa mereka bisa masuk Islam. Dan kalau dalam kekristenan, setan, iblis, jin, itu semua adalah makhluk pribadi yang bertentangan dengan Tuhan, yang bertentangan dengan kebenaran. Mereka tidak punya golongan yang baik dan golongan yang jahat. Jadi dalam kekristenan, setan, jin, iblis itu adalah pribadi pendusta. Orang-orang Kristen tidak percaya bahwa ada setan, iblis, dan jin yang baik atau mereka bisa masuk dalam agama tertentu. Itu dalam pandangan kekristenan. Oke, demikian bagaimana pendapat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.